Kasus kedua, seorang murid bercerita jika dia ini merasa diperlakukan tidak adil oleh guru, di mana guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapinya? Oke, silakan Bu Ratna, mulai dulu. Oke, kring kring kring, suara HP berdering. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini dengan siapa ya? Waalaikumsalam. Ini dengan Ratna, Bu. Oh, Ratna. Apa ya, Nak? Kok sepertinya suaramu sengal? Apa kamu sedang menangis ya? Iya, Bu. Ada sesuatu yang harus saya ceritakan kepada Ibu. Saya tidak bisa memendam rasa ini sendiri, Bu. Oh, kalau boleh tahu masalah apa yang kamu hadapi saat ini, Ratna? Masalah yang saya hadapi saat ini adalah masalah di sekolah, Bu. Khususnya mengenai pelajaran matematika di sekolah, Bu. Oh, seperti itu masalahnya. Oke, jadi agar kamu leluasa dalam menceritakan masalahmu dengan Ibu, bagaimana kalau Ratna sekarang datang ke rumah Ibu? Jadi Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Saya akan segera datang ke rumah Ibu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, 10 menit kemudian. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu Alifah. Waalaikumsalam, Ratna. Iya, Bu. Ini Ratna yang menelepon tadi. Ya, silakan masuk, Ratna. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktu weekend Ibu dan keluarga. Oh, tidak apa-apa, Ratna. Oh iya, kayaknya tadi kamu menangis. Ini ada tisu. Silakan diseka dulu air matamu, lalu tarik nafas dalam-dalam agar kamu lebih rileks. Apa perlu Ibu ambilkan air minum untukmu, Ratna? Iya, Bu, boleh. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Nah, ini minumnya. Silakan diminum. Jangan lupa setelah minum, nanti tarik nafas kembali secara dalam-dalam, lalu dibuang secara perlahan, ulangi sampai 3 kali. Nah, gimana? Apakah Ratna sudah merasa lebih tenang? Nah, kita deh dengan Ibu. Apa yang membuat Ratna keadaan saat ini? Begini, Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan pikiran saya. Sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran Ratna. Kira-kira seperti apa ya, Ratna ya? Banyak sekali, Bu, yang saya pikirkan ini. Oh, seperti itu. Apa masalah yang kamu hadapi saat ini dan apa sih yang kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Ratna? Iya, Bu, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang membuat hati saya merasa sedih, Bu. Rasanya tidak menyenangkan, Bu, bila saya terus-terusan seperti ini. Oh, seperti itu. Semuanya, Ratna. Ratna mau berikhtiar, yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan cobaan kepada Ratna seperti itu.
Lalu masalah apa yang kamu hadapi sehingga kamu menjadi murung Ya, beberapa Bu. hari? Coba ceritakan masalah kamu, Ratna, kenapa kamu murung dan Iya, Bu. beberapa Saya menjadi murung dan sedih. Iya, Bu. Saya menjadi murung dan sedih dalam beberapa hari ini di sekolah karena saya merasa kecewa dengan guru mata pelajaran matematika saya. karena merasa kecewa. Apa yang membuat kamu merasa kecewa dengan guru mata pelajaran tersebut, karena apakah dari cara mengajarnya atau penilaiannya di dalam kelas? Iya, Bu, saya merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh guru mata pelajaran matematika tersebut. Tidak adil. Kenapa kok kamu bisa menyimpulkan hal tersebut itu tidak adil, Ratna? Karena saya mendapatkan perilaku dan nilai yang berbeda jauh, Bu, dengan teman-teman saya di kelas. Oh, kok bisa sih Ratna seperti itu? Iya, Bu, karena saya tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh guru mata pelajaran matematika. Saya sendiri yang tidak mengikuti les tersebut, Bu, dari beberapa teman yang ada di kelas. Saya tidak mengikuti les tersebut bukan karena saya malas, Bu, tetapi dikarenakan kendala biaya, Bu. Apalagi ibu saya sekarang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatannya, Bu. Oh, seperti itu. Berarti kalau boleh Ibu simpulkan, Ratna, kamu tidak mengikuti les privat pelajaran matematika karena yang pertama adalah kendala biaya untuk pengobatan ibumu yang sedang sakit. Dan dampaknya kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh guru mata pelajaran tersebut. Lalu, apalagi kira-kira Ratna yang merasa kamu tidak nyaman sampai saat ini? Begini, Bu, guru pelajaran matematika saya itu sering banget, Bu, nyindir saya dan siswa yang lainnya. Terutama saya, Bu. Karena apa? Karena saya itu tidak mengikuti les privat di rumahnya tadi. Menyindir. Maksud menyindir itu yang seperti apa ya, Ratna ya? Iya, Bu. Pak Guru sering banget menyindir, Bu, dengan kata-kata yang membuat saya merasa sedih karena saya tidak bisa ikut les privatnya. Padahal saya tidak ikut les itu bukan karena saya malas atau saya nggak mau bisa, Bu. Tapi karena memang benar-benar tidak ada biaya, Bu, untuk mengikuti les privat tersebut. Seperti itu. Jadi, sebut menyindir, apalagi sih yang membuat hatimu sampai saat ini masih mengganjal? Ini, Bu, guru matematika saya hanya memberikan penjelasan yang singkat ketika mengajar di kelas, Bu. Jadi, saya belum begitu paham karena saya tidak mengikuti les tambahan tersebut. Sedangkan murid yang ikut les selalu didampingi dan diajari, Bu. Nilai yang diberikannya pun tidak adil, Bu. Tidak adil. Bagaimana itu kok bisa tidak adil seperti itu, Ratna? Iya, Bu, tidak adil, Bu. Siswa yang mengikuti les itu rata-rata mendapatkan nilai itu di atas 90, Bu. Sedangkan saya itu nilainya jauh sekali di bawah dari nilai teman saya. Saya hanya itu bukan termasuk anak yang pintar. Malah sering tidak masuk juga, Bu. Tapi karena dia ikut les privat pelajaran matematika tersebut, jadinya sama Bapak Guru diberikan nilai yang bagus, Bu. Oh, selain masalah yang tidak adil tadi, Ratna, apakah masih ada yang lain? Ada yang lain, Ratna? Ada, Bu. Ada teman saya yang mengikuti les, tetapi di kesehariannya dia itu tidak pintar.
Tetapi Bapak guru itu selalu memprioritaskan Bu untuk pelajaran matematika, sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus, padahal dia nggak pinter Bu. Jadi kalau dari Ibu pahami tadi dari cerita kamu, apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk menjadi lebih paham pelajaran matematika dan mengejar ketinggalan dari teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Ratna? Saya untuk bisa memahami pelajaran tersebut, Bu, saya bertanya kepada teman saya yang mengikuti les privat, Bu. Si Rara namanya, Bu. Dia anaknya baik sekali, Bu. Dia juga anak yang pinter, karena setiap pembagian rapot, Rara itu selalu mendapat peringkat 1, Bu. Dan dia tidak pelit dengan ilmu yang sudah dia miliki. Dia sering berbagi yang kesulitan dalam belajar. Oh, begitu. Bagus sekali itu, Ratna. Lalu selain bertanya sama Rara yang menurut kamu tadi pintar, tidak pelit ilmu, usaha apa lagi yang kamu lakukan selama ini, Ratna? Yang lainnya, Bu, kebetulan saya mempunyai saudara sepupu. Saudara sepupu saya itu kuliah di jurusan matematika. Jadi saya bisa minta diajari dan dibimbing oleh saudara itu. Saudara saya itu ketika weekend, Bu. Kebetulan weekend sepupu saya itu selalu pulang ke rumahnya. Jadi saya minta diajari oleh sepupu saya itu, Bu. Wah, mantap sekali, Ratna. Jadi, kamu harus tetap semangat. Karena di balik kesedihan dan keganjalan hati kamu itu, masih banyak sekali orang-orang ini yang baik dan peduli untuk mendukung kamu. Lalu, bagaimana kamu menyikapi guru mata pelajaran matematika tadi untuk kamu jelaskan bahwa ini benar-benar nggak bisa mengikuti les? Apa yang kamu lakukan? Rencana saya berikutnya, Bu, yaitu saya akan menemui guru matematika saya, Bu. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa saya itu tidak mengikuti les bukan karena saya malas, Bu, tetapi memang benar-benar saya tidak ada biaya, Bu, karena biaya tersebut digunakan. Oke, selanjutnya apa yang lagi akan kamu lakukan, Ratna? Saya akan sering sharing, Bu, kepada teman-teman saya, si Rara, untuk menanyakan pelajaran matematika yang tidak saya pahami. Kemudian saya juga akan bertanya kepada sepupu saya tadi, serta mencari tahu di video pembelajaran di YouTube mengenai langkah-langkah pengerjaan soal matematika yang sulit dan yang tidak saya pahami, Bu. Nah, untuk melaksanakan komitmenmu tadi, Ratna, siapa sih orang yang akan mengingat kamu nanti dalam melaksanakannya? Si Rara, Bu. Kenapa harus Rara sih, Ratna? Karena Rara itu rumahnya dekat dengan rumah saya, Bu. Selain itu, Rara itu kan siswa yang mengikuti les yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran matematika tadi. Dan Ratna itu siswa yang pandai di kelas, dia selalu mendapatkan ranking. Rara juga sering sekali membantu ketika temannya itu mendapatkan kesulitan, terutama kesulitan dalam hal belajar, Bu. Alhamdulillah, telah menemukan solusi dari kesedihan dan kejanggalanmu. Jangan melangis lagi ya, Nak ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang Ibu berikan kepada saya hari ini. Nah, gitu dong. Ini baru ya. Tidak boleh bersedih. Saya nggak akan sedih lagi, Bu.
Ya, jadi jangan bersedih lagi ya Ratna, tidak boleh menangis. Ingat, masih banyak orang yang peduli dengan kamu, banyak yang care, banyak yang membantu kamu ketika kamu benar-benar kesusahan. Ingat, orang baik itu selalu dimanapun berada akan dikelilingi oleh orang baik juga. Ibu yakin Ratna bisa menjalani dan menyelesaikan permasalahan ini dengan bagus. Oke, terima kasih ya Bu atas waktu yang udah Ibu berikan kepada saya. Saya jadi nggak sedih lagi, Bu. Sama-sama Ratna. Ibu doakan semoga Ibu Ratna segera sembuh, diangkat penyakitnya, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Baik Bu, terima kasih. Saya mau pamit pulang untuk merawat ibu saya dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak. Salam buat ibu dan keluarga kamu di rumah. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, saya akan masuk ke lembar observasi untuk proses praktek coaching tadi untuk Ibu Alifa sebagai coach dan Ibu Ratna sebagai coachee. Nah, untuk langkah dalam model Tirta, langkah pertama yaitu tujuan. Tujuannya tadi sudah terlihat, terdengar dengan jelas, yaitu bahwa si coachee ya ingin agar dia dapat nyaman dalam mengikuti pembelajaran dari guru matematika tersebut, walaupun dia tidak mengikuti les, jadi dia bisa tetap nyaman gitu ya. Itu menjadi tujuannya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga tadi ada terlihat bahwa si coach ya mengarahkan pertanyaan kepada si coach, apa yang membuatnya sedih, kemudian kenapa dia sedih tadi dijawab, yaitu dengan perlakuan tidak adil. Nah, di situ juga si coach menanyakan kembali ya, perlakuan tidak adil itu bagaimana, jadi lebih spesifik lagi ya, tidak adilnya itu dalam bentuk apa. Kemudian tadi ada perkataan disindir. Nah, disindirnya itu maksudnya bagaimana? Jadi tidak meraba-raba lagi si coachnya, tetapi dari si coach sendiri ya, perasaan-perasaannya itu diperjelas. Nah, itulah pengidentifikasian masalahnya. Kemudian untuk rencana aksinya tadi, hal-hal yang harus dilakukan si coach untuk menyelesaikan permasalahannya juga terlihat bahwa si coach akan mengikuti pelajaran itu dengan baik. Rencananya yaitu tadi pertama dia akan mengikutinya bersama dengan teman-temannya lainnya, tetapi di luar jam pelajaran dia akan secara khusus meminta bantuan daripada temannya supaya dia menjadi lebih paham tentang pembelajaran tersebut. Nah, kemudian dia juga akan bertanya kepada kakak sepupunya yang di weekend sering libur ya, pulang, mungkin dia akan bertanya. Kemudian rencana berikutnya itu tadi katanya dia juga akan menghubungi bapak guru tersebut sehingga dia bisa menjelaskan apa yang menjadi penghalang atau hambatan kenapa dia tidak ikut les. Nah, ini rencana aksi atau rencana dia untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya agar dia tidak merasa ada hambatan di dalam mengikuti pembelajaran dengan guru tersebut. Nah, kemudian untuk tanggung jawabnya tadi terlihat bahwa apa yang harus dilakukan. Nah, itu pertanyaan daripada si coach terhadap coachee. Nah, di sana si coachee menjawab dengan bahwa dia akan mendatangi guru, kemudian dia juga akan melakukan pembelajaran yang lebih giat sendiri melalui YouTube, atau dan juga meminta temannya Rara ya, sehingga dengan sering diingat-ingatkan melalui temannya Rara tadi, dia akan konsisten, konsekuensi dengan segala ininya, komitmen yang sudah dibuatnya. Jadi
Artinya mungkin kalau dia di jam istirahat, harusnya dia mungkin bermain, yaitu tadi katanya di luar jam pelajaran dia akan diingatkan oleh si Rara untuk belajar bersama si Rara tadi. Nah ini yang bisa kita tangkap dari pembicaraan tadi antara coach dengan coach. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Junta.